Terima kasih orang baik. Shh, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk seluruh orang baik dimanapun kalian berada. Masya Allah, hari ini tuh ya pasar minggu, entah karena aku gak tidur atau karena memang cuacanya panas, tapi ini panas banget di sini, sumpah. Aku baru selesai mandi, itu pun nyambi sambil nyuci baju, dan ada satu insiden di mana saya nggak bisa tidur malamnya karena saya tuh punya adik bungsu yang saya rasa kayak anak saya gitu loh. Jadi manjanya nauzubillah. Jadi dia kasih kabar sore katanya badannya nggak enak, dingin katanya, menggigil. Sudah urut sama kerok. Kemudian setengah 12 malam WA, Kang, badanku ini kenapa gitu. Terus gak ada kabar lagi guys. Aku gak bisa tidur dong. Sampai jam 3 aku telepon gak bisa, dan baru bisa ada kabar itu jam setengah 6. Itu pun saya sudah temennya yang aku suruh ke sana. Aku telepon semua temennya kan. Dan tadi katanya berobat ke dokter, katanya gara-garanya adalah terlalu capek sama kurang tidur, sama makan yang kurang teratur ya. Ya minta doanya ya teman-teman, karena anak itu tuh gimana ya, namanya juga anak bungsu. Terus biasanya dia kalau sakit manja ke mama kan. Mama juga meninggal belum genap 2 tahun, baru 1 tahunan lah, 2019. Nanti Desember baru 2 tahun. Dan dia tuh kayak masih merindukan sosok mama gitu loh. Jadi kayak masih manja. Ke dokter aja harus dipaksa dulu, harus ini, harus itu. Maunya makannya mie ayam sama apel. Gak usah puasa dulu deh, yang penting sehat dulu. Kalau sudah sehat nanti kita bisa bayar utang puasanya, aku gitu ya. Karena kan kondisinya gak memungkinkan. Akhirnya ya sudah, dari dokter langsung bisa makan mie ayam, minta apel, katanya sudah. Wis, doakan ya teman-teman, semua adik saya cepat sembuh biar bisa ke Jakarta. Karena kan posisinya itu tanggal 4, tanggal 5 tuh udah hari terakhir kan buat orang naik kendaraan umum bisa ke Jakarta atau bisa keluar kota. Selebihnya akan dibatasi, untuk mudik itu dilarang gitu loh teman-teman. Jadi mudah-mudahan cepat sehat. Doakan buat Mas Farid cepat sehat, bisa cepat ke Jakarta, bisa kumpul sama saya di sini ya pas Lebaran nanti. Amin. Dan alhasil saya juga nggak tidur. Ini udah sampai siang, ini udah habis Johor loh guys. Saya dari tadi pagi mau syuting, dianya manja. Anaknya itu manja. Wardi itu kalau sakit manja, jadi nyita banyak waktu gitulah. Jadi ya sudahlah. Ini jam setengah 1 di sini, baru banget zuhur, langsung syuting, langsung siapin materi apa yang mau dibahas sambil nyambi nyuci juga. Dan aku keringat dinginku tuh karena aku belum tidur sama sekali. Aku tuh kalau udah kayak gitu pikiran guys orangnya. Jadi gimana ya, dia sendiri. Setelah temannya bisa angkat telepon terus ngasih kabar ke sana, nggak apa-apa kok mas, sehat, cuman kecapean aja. Nah kalau kayak gitu udah tenang. Cuma karena memang sudah rencana ini hari kebersihan nasional di hari Minggu dan Senin itu baju sudah numpuk, nanti keburu nggak punya baju. Jadi ya wes lah, selesaikan dulu pekerjaan, nanti selesai syuting, selesai ditayangkan videonya, bisa istirahat dulu kan, tidur sebentar. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Curhatnya sudah ya. Untuk para subscriber Bitullah Official semuanya, tanpa terkecuali di Sabang sampai Merauke, yang ada di Indonesia sampai di luar negeri, tanpa terkecuali itu semua yang selalu menyimak video ini, yang selalu menunggu video-video terbaru dari Master, terima kasih banyak. Ketemu sama Master di edisi hari ini, edisi 2 Mei 2021, dan masih di awal bulan, masih dalam suasana yang berbahagia untuk yang baru gajian ya. Aku sih dengar-dengar kabar katanya untuk yang karyawan swasta lebih nyayur katanya ya. Sedangkan untuk yang negeri agak-agak ikat pinggangnya dikencengin dulu katanya, seperti itu. Mudah-mudahan semua yang sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk Lebaran, siapapun kalian, diberikan kemudahan kelancaran ya. Untuk para tulang punggung keluarga, suami, untuk istri, dan juga semuanya lah yang merasa mungkin sedang berjuang untuk memperjuangkan kebahagiaan saudara, keluarga di hari Lebaran nanti. Mudah-mudahan Allah
berikan ijabah. Mas cuma bisa mendoakan mudah-mudahan siapapun kalian, siapapun jenengan yang sedang berjuang untuk membahagiakan keluarganya di lebaran nanti, semoga Allah ijabah niat dan juga hajatnya sehingga semua diberikan kemudahan, kelancaran, amin ya Allah. Untuk siapapun yang lagi nonton video ini yang sedang sakit semoga cepat sembuh, amin. Untuk yang sedang dalam kondisi tidak baik semoga lekas membaik. Untuk yang belum bekerja semoga lekas bekerja, amin. Kemudian untuk yang sudah bekerja semoga diberikan rezeki yang berkah barokah. Dan untuk saat ini mungkin Anda sedang bersedih, sedang berduka, sedang dalam masalah, semoga Allah berikan solusi terbaik atas masalahnya dan diberikan kemudahan untuk segala urusan baik kita ya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang penting jangan lupa semangat karena di puasa yang ke-18 kalau nggak salah, tinggal beberapa waktu, beberapa menghitung hari lagi sudah lebaran. Dan aku sih sebetulnya cocok nggak cocok ya dengan anjuran pemerintah, karena mudik ini sebetulnya gimana ya, oke mengurangi sih, mengurangi atau membatasi atau mengantisipasi justru dampak melebarnya virus. Cuma saya pikir orang tuanya kasihan gitu loh, yang di kampung yang mikir nggak sih, kadang-kadang kan orang tua kita tuh suka masak, tau-tau sudah banyak, biar anaknya pada makan rame-rame ngumpul di rumah gitu kan. Ngebayangin gak orang tuanya itu lagi duduk ngeliatin makanan yang sudah dimasak, sedangkan seakan-akan ya, ini seakan-akan pemerintah yang membatasi mereka gitu loh, seakan-akan, padahal kan memang ketentuannya seperti itu buat ngurangin virus. Berpikir gak sih ketika kita jadi zolim terhadap orang lain, akhirnya ngelihat atau ngebayangin ibu kita lagi depan makanan yang dia masak, duduk di meja ngeliatin sambil ngelamun, anakku gak bisa pulang, aku udah masak banyak banget, kenapa sih pada nggak bisa pulang? Jadi ada seginya, segi penjaganya, tapi di sisi lain aku kayak mikir yang apaan sih ini, kasihan dong. Kayak kita tuh kayak kesana kayak zolim sama orang, akhirnya yang nggak sedih jadi sedih, kasihan kan ya, namanya orang tua tahun kemarin nggak boleh pulang, hari ini nggak boleh pulang. Saya rasa kalau sampai tahun depan masih ada kebijakan nggak boleh pulang, saya rasa semua orang akan berontak, karena selain ekonomi hancur, banyak jiwa-jiwa yang berontak karena kesedihan dan lain sebagainya. Dan kalau pulangnya sebelum tanggal 5 Mei untuk yang bekerja, terkadang itu kayak nambahin beban gitu loh, karena kan dia lama kan di kampung sekian hari, 24 Mei baru dibuka untuk balik, arus balik ya lah. Kalau misalnya lama-lama di kampung ya, kalau punya duit banyak, kalau enggak kepiye, seharusnya masih bisa bekerja, pulang mendekati lebaran ya toh kayak biasanya. Jadi kita masih punya megang uang, bisa kita pakai buat di pulangnya nanti. Mudah-mudahan sih tahun ini adalah tahun terakhir di mana kita dilarang mudik, dan tahun depan mudah-mudahan virus hilang, amin, dan kita bisa pulang, bisa berkumpul bersama keluarga kita tanpa halangan apapun, amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Seperti biasa tayangnya sore. Dan buat yang lagi masak, selamat masak, selamat berjibaku dengan peperangan di dapur. Apapun itu, semoga tetap diberikan kemudahan untuk kaum ibu dan juga remaja putri dalam kondisi apapun, dengan keadaan apapun. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, sedang mempersiapkan waktu untuk hidangan untuk berbuka ya. Mungkin ada yang sudah mempersiapkan diri untuk untuk masak, lagi belanja, atau bahkan lagi borong-borong baju di toko-toko swalayan, beli baju buat lebaran ya. Siapapun jenengan, apapun keadaan jenengan, semoga tetap dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari virus, dan semoga tetap dalam kondisi yang baik-baik saja, amin. Aku pengen bahas ini sih sebetulnya, pertanyaan dari subscriber Big Tulus Official, yaitu Mas Muhammad Lukman ya. Mas Tulus, tolong dong dibahas fenomena jenazah yang masih utuh di dalam kubur bertahun-tahun. Sebenarnya ada faktor apa yang mempengaruhi itu? Secara teknis atau secara biologis atau secara nyata, pihak kedokteran dan lain sebagainya belum bisa membuktikan bagaimana dan kenapa jenazah yang sudah dikuburkan bertahun-tahun itu masih utuh, atau anggota tubuhnya itu tidak membusuk tapi masih utuh dan tidak hancur termakan cacing dan lain sebagainya. Secara nyata, secara ilmu pengetahuan itu belum bisa dideteksi kenapa kok bisa seperti itu. Kalau kata dokter justru itu kelainan ya. Kalau dalam ilmu kesehatan justru saya pernah baca itu kelainan, sehingga badan kita tuh nggak dimakan sama cacing. Ada yang bilang juga katanya kalau yang jenazahnya utuh itu kita justru ke badan kita ternyata mengandung kuman dan lain sebagainya, karena cacing aja nggak mau makan, apalagi apalagi makhluk-makhluk lain, sehingga kita tuh udah bisa dimakan sama cacing karena kita memiliki virus atau kuman. Padahal belum tentu seperti itu hasilnya ya. Sekali lagi kita tidak bisa, saya sih tidak bisa berbicara dalam hal
agama ataupun ilmu pengetahuan. Dalam hal ini kenapa sih, apa sih yang terjadi terhadap orang-orang yang jenazahnya itu masih utuh, ya. Kalau dalam Islam sebetulnya kenapa orang itu jenazahnya utuh, ada beberapa keistimewaan bagi mereka yang hafal 30 juz, ya. Kemudian ada yang berbagai macam, maksudnya gini, ada reward dari Allah seputar keagamaan kita, agama Islam khususnya. Jadi sekian kamu bisa menghafalkan sekian, penghafal Al-Quran biasanya itu katanya ya, konon katanya jenazahnya itu utuh, tidak tersentuh oleh cacing. Jadi itu keistimewaan dari Allah. Intinya itu keistimewaan dari Allah yang diberikan kepada kita, yang memang mungkin saja tidak bisa diterjamah oleh cacing dan tidak membusuk di dalam kubur karena keistimewaan, karena melakukan hal-hal tadi, ya. Mungkin reward dari ibadahmu, istilahnya seperti itu secara Islami. Cuma secara mata batin, karena saya penasaran, saya kan belum pernah melihat secara langsung, ya, secara langsung jenazah yang masih utuh itu, secara langsung saya belum lihat. Kemudian saya research, saya cari di Google dan ketemu di YouTube, saya nonton videonya. Sekali lagi memang betul, secara mata batin, ya. Ini sekali lagi secara mata batin, jangan disamakan dengan secara agama. Saya tuh jarang banget ngebahas sesuatu saya sambungkan dengan agama. Secara mata batin, saya melihat ada keistimewaan khusus di dalam tubuh yang masih utuh tadi. Jadi yang saya tonton tadi videonya, ada orang yang sudah meninggal beberapa tahun lalu dan beliau itu ulama dan dikenal sebagai ulama yang baik. Dan yang saya tonton dari beberapa video yang memang saya ambil di channel YouTube, memang tidak semua beragama Islam, ya. Ada beberapa orang yang diberikan keistimewaan sama Tuhan, selain orang yang di agama kita, maksudnya jenazahnya masih utuh, ya. Selain yang diawetkan loh teman-teman, ya. Ini utuh karena alami. Yang dimaksud jenazahnya masih utuh ketika meninggal ini adalah faktor kealamian, bukan karena ada disuntikan formalin dan lain sebagainya, bukan. Tetapi dalam hal ini tidak membusuk secara faktor alami. Dan saya melihat memang secara mata batin memang ada sesuatu yang khusus yang memang menaungi mereka. Mungkin karena intinya begini sih teman-teman, intinya begini. Dalam Islam mungkin ada reward dari membaca Al-Quran, kemudian melakukan ini, melakukan itu. Intinya menurut saya pribadi, karena saya juga melihat video dari berbagai macam jenis agama, dan di situ juga bukan Islam yang pasti, karena saya melihat prosesi pemakamannya sampai pembongkarannya tidak menggunakan cara Islam. Jadi saya pastikan bukan Islam, tetapi jenazahnya juga utuh. Jadi intinya saya sih berpikir begini, ketika ada jenazah yang masih utuh, selain dia diberikan keistimewaan sama Allah, intinya tuh dia tuh pasti orang baik. Intinya pasti orang baik, karena kalau kata Eyang Lukito sendiri, saya sempat berkata sama Eyang, orang yang jenazahnya utuh, meninggal jenazahnya utuh tuh hampir sama dengan orang yang moksa. Hampir ada kesamaan dengan jenazah yang dengan orang yang moksa, yang menghilang dengan anggota tubuhnya secara langsung. Pada dasarnya sebenarnya mereka bukan menghilang, tapi mereka berpindah alam. Mereka bermutasi, tubuhnya bermutasi, kemudian berpindah alam ke alam gaib dari dunia nyata tadi. Dan kalau menurut Eyang, utuh di dalam kubur itu ada berbagai macam faktor. Yang pertama tadi sudah saya pastikan, orangnya insya Allah baik, pasti berpribadi baik, berprasangka baik terhadap orang, punya ketulusan yang cukup, banyak memperjuangkan hak-hak orang lain, ya. Dalam hal ini tidak selalu orang Islam, ya teman-teman, ya. Ini saya nggak garis bawahi dalam segi Islam doang, tapi dari segi pandang saya sendiri. Dan saya melihat di berbagai macam jenazah yang saya saksikan, ternyata jenazah yang masih utuh tadi dilengkapi sama aura. Jadi ya memang kalau dalam pandangan saya sih itu aura, tetapi sebetulnya itu adalah pancaran cahaya dari dalam tubuhnya, dari tubuh si jenazah, yang memang diberikan keistimewaan sama Tuhan, sehingga tapi bermacam-macam. Yang tadi saya lihat seorang ulama itu jenazahnya warnanya hijau hijau tapi hijau muda gitu loh. Adem, hawanya adem. Kemudian yang di luar negeri itu kayaknya bukan Islam, saya lihat auranya sedikit lebih ke kuning yang menuju ke emas-emasan. Dan itu biasanya sih gini, cahaya yang saya lihat dari sekeliling jenazah yang masih utuh tadi itu sebetulnya ada gambaran dari kastanya mereka, mungkin ya, entah kasta, entah itu yang mereka lakukan di masa lalu, entah yang mereka lakukan di masa hidup. Jadi
saya melihat masih ada beberapa hal yang bisa kita tebak dari cahaya yang terpancar di tubuh jenazah tadi. Yang pertama, hijau yang kemudah-mudahan seorang ulama, saya rasa memang dia patuh sekali dengan agamanya, karena hijau itu melambangkan sesuatu yang segar, sesuatu yang hijau itu melambangkan sesuatu yang netral, ya. Kalau dalam dunia jin atau dalam dunia gaib atau dalam bahasanya itu dunia alam bawah sadar, warna hijau itu menggambarkan sesuatu yang netral, yang bisa kesana kesini, yang mengademkan, yang mendinginkan, kurang lebih di situ. Kemudian untuk yang berwarna kuning keemas-emasan itu bisa dikategorikan dia adalah tipe orang yang pada waktu itu menjalankan sebuah jabatan, kewibawaan yang cukup tinggi. Dari kuning dan emas tadi itu kewibawaan cukup tinggi, tetapi dia melaksanakan dengan pasti, melaksanakan dengan betul amanah yang diberikan tadi, sehingga rasa itu masih terbawa, aura itu masih terbawa sampai meninggal. Dan yang saya lihat ya, keistimewaan yang Tuhan berikan kepada mereka yang taat kepada agamanya masing-masing dengan caranya masing-masing, yang diberikan utuh tubuhnya, saya rasa masih banyak kelebihan-kelebihan lain. Di antaranya ada yang menjaga tubuhnya, diberikan izin sama Allah dijaga oleh salah satu, saya tidak mengklaim itu malaikat, saya tidak mengklaim itu jin, tetapi Allah juga memberikan keistimewaan bagi mereka yang jenazahnya masih utuh untuk dijaga dari gangguan apapun. Itulah kenapa cacing aja nggak mau nyentuh, karena sekali lagi sudah Tuhan yang memberikan keistimewaan itu. Tuhan yang memberikan keistimewaan karena hal yang pernah beliau lakukan di masa lalu. Tetapi ada juga orang yang jenazahnya tidak utuh tuh, namanya ilmunya apa yang tadi yang rawa rontek, katanya Eyang, ilmu rawa rontek itu jenazah kita tuh bisa utuh. Jenazah yang mengamalkan ilmu itu bisa utuh. Kenapa? Tapi itu bukan satu kelebihan. Itu bukan satu kelebihan, tapi sebuah siksaan dari Allah. Karena cacing itu nggak menyentuh dia, saking hinanya badannya, saking jeleknya badannya. Jadi dipastikan ilmu rawa rontek itu maaf ya, dari segi pandang saya dan Eyang itu nggak bagus. Karena meskipun jenazahnya dibongkar utuh dengan posisi yang baik sekalipun, belum tentu itu pertanda bagus. Maksudnya begini, belum tentu itu pertanda kalau ilmu yang membuat kamu utuh tadi bagus. Jadi ada loh, aku pernah baca di salah satu majalah di mana dia tetap bisa mengutuhkan jenazah kita dengan mengamalkan ilmu ini, mengamalkan amalan ini. Jadi kita bisa badan kita ketika meninggal itu tetap utuh, disayang sama Allah alasannya. Ternyata diutuhin badanmu itu karena siksaan dari Allah. Diutuhkan badanmu, diutuhkan tubuhmu, gak dimakan sama cacing itu karena apa? Saking hinanya tubuhmu karena mengamalkan ilmu yang di luar Islam, sehingga tubuhmu bisa kuat, tubuhmu bisa gak tersentuh sama cacing, karena cacing aja ogah nyentuh kamu. Ayo, cacing aja ogah, apalagi yang lain, ibarat katakan begitu. Dan itu kamu dapatkan dengan cara yang salah, sehingga justru itu hukuman, bukan kelebihan ya. Berbeda dengan orang yang memang pribadinya baik, memang dia orangnya tulus, agama apapun lah intinya ya, dan mereka beragama, kemudian mereka itu betul-betul dekat dengan Tuhan. Saya rasa itu bisa terjadi. Dan kalau pada masa lalu kita menemukan banyak orang yang zaman kerajaan itu bisa moksa, bisa pergi ke lain tempat dengan membawa tubuhnya, mungkin pada zaman sekarang ini moksa yang tipe baru mungkin ya, setidaknya itu seperti itu. Jadi mereka itu masih diberikan badan yang utuh, kelebihannya di situ. Dan yang saya lihat ya, yang fenomena yang saya lihat dari kejadian ini adalah auranya masih ada. Yang pertama, ada pancaran aura dan semua orang masing-masing beda-beda. Dan insya Allah 80% yang tubuhnya masih utuh, jenazahnya masih utuh itu 80% insya Allah sih orang baik ya, punya pribadi baik. Dan yang 20% kemungkinan sih ya kayak semacam memang mereka tuh mengamalkan ilmu tertentu yang membuat mereka justru seperti itu. Dan kalau ada ustadz ada kiai ada pendeta, ada resi dan lain sebagainya menurut agama kalian masing-masing, terus dia mengaku punya amalan di mana kamu bisa tubuhmu tidak dimakan cacing ketika meninggal, amalan tertentu dan menggunakan mantra-mantra tertentu, jangan percaya. Jangan percaya. Sebenarnya keistimewaan tadi bisa kita dapat semua kok. Kita semua bisa dapat asal kita ikuti jalur yang benar. Intinya itu kita benar aja. Dekatkan diri pada Allah, beribadah kepada Allah. Kan Allah sudah menentukan reward untuk baca ini segini tuh kamu dapat ini reward. Jadi
baca itu karena Allah, kemudian kamu akan terima rewardnya. Bukan berarti kamu harus baca ada mantranya segala macam supaya nanti ketika saya meninggal badan saya utuh. Padahal itu justru ilmu hitam. Itu justru jin yang membuat kamu seperti itu. Dan sekali lagi, karena badan kamu utuh itu, kamu masih bisa disiksa sama mereka. Kamu diinjak-injak sama jin yang membuat, yang kamu jadikan mantranya tadi. Jadi khodam dari ilmumu tadi loh. Ilmu yang katanya diberikan ustadz, diberikan kiai untuk mengawetkan tubuh, ternyata itu yang menyiksa kamu di alam kubur. Kamu justru semakin tersiksa. Berbeda hal dengan orang yang memang diberikan keistimewaan khusus karena perbuatan baiknya. Sehingga dalam hal ini ya mungkin jadi pertanyaan lagi, kok ada ilmu seperti itu? Ada. Dan itu bagi Allah adalah azab. Bagi kita adalah azab ya, bagi yang melakukan itu sebetulnya bukan kelebihan. Tetapi dalam hal ini yang kita angkat di sini adalah fenomenanya. Fenomenanya ya. Dan saya melihat ada dua hal yang memang istimewa sekali yang Allah berikan. Mereka ada aura yang masih terpancar, aura kehidupan. Padahal beliau sudah meninggal. Kemudian biasanya ada yang menjaga. Saya melihat dari dua video yang saya tonton hari ini, saya melihat ada sesuatu yang berdiri di dekat makamnya dan mereka bertugas menjaga mayat utuh tadi. Dan saya nggak ngerti tujuannya apa, entah diberikan spesial atau tidak. Dan Eyang juga mengatakan salah satu bagian dari orang yang diizinkan pulang ketika Ramadan dan Lebaran, ataupun makhluk Allah. Sorry. Sopo yang? Aku kalau ada yang dateng, oh, tak pikir sopo rere, aku kan kaget. Jadi ketika memang kita memiliki kelebihan khusus dan memang Allah menentukan itu terjadi, saya rasa akan terjadi gitu loh. Karena sudah kehendak Allah. Jadi intinya semua orang tuh bisa menjadi hal itu. Dan kita ulas lagi, yang diberikan izin untuk pulang di bulan puasa, bulan Ramadan, di hari spesial, entah hari spesial cucunya, entah hari pernikahan anaknya, entah pokoknya di hari-hari tertentu yang mereka tuh diizinkan pulang, kata Eyang, termasuk orang-orang yang moksa dan orang-orang yang meninggal yang jenazahnya masih utuh. Keimanannya berarti bagus, sehingga itu bisa dijadikan tolak ukur di mana insya Allah dia masih bisa memberkahi orang-orang atau keluarganya yang masih hidup. Makanya banyak jenazah-jenazah yang masih utuh tadi dipindahkan, kemudian banyak yang ngalah berkah di makamnya. Sebetulnya nggak salah, tetapi hati-hati jadi musyrik takutnya ya. Jadi tetap dalam koridor Islam, tetap dalam koridor agama. Meskipun kamu dulu pernah mendengar ulama ini meninggal sudah sekian ratus tahun tapi jenazahnya masih utuh, masih tersenyum misalnya, istrinya seperti itu. Kalau memang kamu mendengar seperti itu, kalau memang kamu udah ngeliat buktinya, jangan percaya. Tetapi sekarang itu banyak orang yang mengada-ngada guys. Hati-hati. Orang supaya terkenal, orang supaya bisa bisa terlihat manjur, terlihat bagus, seakan-akan begitu. Akhirnya si makam tadi disalahgunakan sama orang untuk mencari sesuatu yang di luar nalar kita gitu loh. Jadi orang jadi bertanya-tanya, aku pengen datang ke sana untuk ngalap berkah. Nah, ngalap berkah ini sebenarnya seperti apa? Ya kamu datang ke makam itu bukan buat ngalap berkah minta dari jenazah yang di situ, bukan, tetapi mendapatkan sesuatu dengan berdoa kepada Allah di situ, dengan tempat yang sepi, dengan di kuburan yang sunyi. Kuburan mengingatkan kita tentang meninggal, tentang kematian. Kemudian kita semakin khusyuk dekat dengan Allah dengan mendoakan, berdoa untuk diri kita sendiri, kemudian berdoa juga untuk almarhum yang ada di situ. Sehingga karena almarhum diberikan kelebihan khusus sama Allah, tubuhnya ada auranya, masih ada berkahnya, itulah yang bisa kita bawa pulang. Yang kita bawa pulang apa sebetulnya? Aura dari jenazah yang masih utuh tadi. Sebetulnya banyak kelebihan-kelebihan jenazah yang masih utuh tuh banyak banget. Tetapi dalam hal ini ada beberapa hal yang tidak bisa saya buka karena yang melarang itu. Saya tidak bisa membuka semuanya. Intinya fenomena ini fenomena yang maaf untuk saat ini tuh jarang sekali terjadi. Kata Eyang tuh mungkin kemungkinan di tahun ini sampai tahun 2030 tuh kemungkinan kecil ada. Dari 2020 sampai 2030 tuh kemungkinan kecil ada orang yang meninggal di dalam jangka 2020 sampai 2030 loh ya. Itu yang masih ibaratnya bisa menemukan, kita bisa melihat ada jenazah yang masih utuh. Karena perbuatan baiknya itu sangat jarang. Eyang tadi pagi sempat ngomel gara-gara dia katanya melihat salah satu ustadz mulai berbelok arah. Aku
aku sih ustadz siapa aku nggak tahu, cuma kata dia, weh lek ngurusi angel-angel, membimbingnya jelek-jelek, setelah besar, setelah terkenal malah belok, istilahnya seperti itu. Jadi aku sih nggak ngerti maksudnya yang itu ustadz siapa, cuman aku udah berarti begini, memang betul teman-teman, ketika kita sudah menjadi benar dari bawah, ketika kita betul-betul dari bawah dengan kondisi yang belum apa adanya, pada saat kita belum terkenal mungkin 300.000, 100.000 jalan isi ceramah. Sedangkan setelah menjadi artis kalau nggak 60-30 juta nggak mau jalan. Ada yang seperti itu. Berarti kan sudah dipastikan mereka tuh malah mengkomersilkan apa yang mereka punya. Ya toh, istilahnya beda dengan dulu ketika kamu belum apa-apa, di mana kamu selamatan aja datang dibayar 50.000 kamu mau. Bahkan nggak pernah ada tarif. Nggak ada tarif sama sekali pada waktu itu. Sekarang setelah besar jadi seperti itu. Aku sih nggak ngerti. Yang ini kecewa dengan ustadz siapa aku nggak tahu. Cuman dia ngeromet tadi pagi, dan itulah kenapa saya rasa kalau ada orang yang mengaku meninggalnya belum lama, misalnya tahun ini masih utuh, kemungkinan sih kecil ya ada. Jadi kalau memang ada, kita harus tahu buktinya secara langsung. Kita harus melihat secara detail sehingga kita tidak tidak terbelok arah pikiran kita. Harus ada bukti, harus ada entah itu tertulis, entah itu video, foto, dan harus ada buktinya, intinya seperti itu. Karena kemungkinan menemukan jenazah yang seperti itu kalau dari beberapa tahun belakangan agak susah, kecuali sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu kita masih menemui ulama yang betul-betul ulama yang sebenarnya loh ya, yang betul-betul mereka tuh tahu agama, mereka berdoa karena Allah bukan karena uang. Mereka tidak memiliki tarif, tapi mereka tuh berjalan sesuai dengan kemauannya, memberikan tausiah, memberikan ilmu sesuai dengan kehendaknya, dengan kemauan hatinya, bukan. Jadi sekarang susah ketika melihat seperti itu. Bahkan ya makanya bilang saiki angel sampai 2030 juga nggak akan ketemu orang seperti ini, belum ada. Nah jadi fenomena ini buat saya perlu kita bahas untuk meningkatkan keimanan kita sebetulnya, karena istimewa sekali, dan saya melihat ada beberapa hal yang dihalangi sama si penjaga tadi. Saya nggak ngerti, saya nggak bilang itu malaikat atau apa loh ya, saya nggak bilang itu jin atau malaikat. Intinya ada yang Allah berikan kepada orang yang jenazahnya masih utuh, yang Allah berikan untuk menjaga beliau, sehingga tidak ada orang pun nggak ada yang bisa berani jahat di sekelilingnya pun, bahkan cacing sama semut aja nggak berani dekat. Ya, jadi itu keistimewaannya. Jadi mereka tuh ada yang menjaga sendiri, karena orang-orang seperti ini kelebihannya juga ya luar biasa. Saya rasa orang-orang yang punya ketulusan seperti ini yang sudah ditemukan di sekarang ya. Oke, kurang lebih itu bisa kita bahas soal fenomena jenazah yang masih utuh di dalam kubur. Semoga menjadikan wawasan baru buat kita, menambah info baru, pengalaman baru, pelajaran baru, sehingga ya oke lah, ayo kita bersama-sama berbuat baik. Kalau memang pengen seperti itu boleh, itu bagus, tapi dengan tujuan keimanan ya, dengan basic atau dengan dasar agama, bukan dengan basic atau dasar ada ilmu, bukan dasar karena dari ustadz yang mengaku begini. Terkecuali ustadz menyarankan kamu hafalkan 30 juz Al-Quran, nanti insya Allah rewardnya atau pahala dari Allah, hadiahnya adalah tubuhmu tidak akan disentuh oleh tanah, misalnya seperti itu. Dan kamu cari ada hadisnya, ada firman Allah di situ, boleh kamu sebutkan, boleh kamu ikuti. Tetapi kalau kamu puasa 7 hari 7 malam ya terus kamu baca mantra ini setiap hari, kamu harus ngaji surat gundul, kamu ngaji kitab kuning, kamu harus ini itu, walaupun itu ustadz dari pondok pesantren, coba percaya. Kecuali ada hadis yang mengatakan, ada firman yang mengatakan seperti di Al-Quran tercantum, ada bukti nyata tertulis, ada hadis riwayat dan sahih, nggak masalah. Cuma kalau kamu datang suruh puasa biar jenazahmu awet, terus ini biar ada jangan percaya. Kalau walaupun toh kamu datang ke ustadz yang punya pondok pesantren sekalipun, aku winginannya ketemu dengan salah satu member atau salah satu subscriber yang pasang susuk, ujung-ujungnya ke aku minta dibukanya susuknya. Dan setelah itu dia baru cerita, saya datang ke ini loh mas, terus ke pondok pesantren ini, pondok pesantren coy, ngisinya susuk emas. Coba ustadz model apa itu? Nah ini yang kadang-kadang gini loh, kita nggak pernah tahu basic orang itu apa, kelebihan orang itu apa. Kalau misalnya kita arahkan tuh jelek ya, karena mereka sekali lagi pokoknya pondok pesantren, oke, belum tentu orang baik, orang sedekah belum tentu orang baik, perempuan perokok belum tentu perempuan nakal. Jadi kita nggak bisa ngeklaim itu. Ustadz yang nyata-nyata punya pondok pesantren kok ngisi susu, ibadahnya di mana dulu? Pendidikannya di mana? Di agama apa yang menganjurkan orang boleh pakai susu? Nggak ada. Udah jelas-jelas emas yang dipasang. Itu yang salah sebetulnya. Emas yang dipasang ada khodamnya pula.
Ini yang salah sebetulnya ya. Hati-hati teman-teman ya. Makanya pokoknya jangan mandang dia itu seorang ustadz, jangan mandang dia pendeta sekalipun. Kalau memang caranya salah, tidak sesuai dengan syariat agama kita, jangan ikuti. Makanya nggak usah aneh-aneh. Sudah, kalau kamu mau mendapatkan kelebihan atau keluwihan yang Allah berikan tadi dengan jenazah yang tidak tersentuh oleh tanah, jenazah kita dijaga sama Allah sampai di hari kiamat, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Jadilah orang baik, dekatkan diri kepada Allah, ikhlaskan semuanya. Nggak iso, sekarang tuh susah. Mulut itu boleh ngomong, aku tuh ikhlas semua, segalanya punya Allah. Tapi setiap pergi kamu pikiran kamu, duitku di rumah gimana ya? Duitku kemana kemarin ya? Buat apa ya hari ini? Kalau otakmu tuh masih ada duitnya, wis gak usah mikir aneh-aneh. Jangan berharap kamu bisa kayak orang-orang yang ditemukan atau dikuburin, dibongkar kemudian masih utuh. Jangan berharap sama sekali kalau kamu tuh masih mikirin duniamu. Ya, sekarang banyak orang yang ngakunya aku seneng gini, duit masih diincar juga, dimakan juga. Jadi hati-hati loh. Duit itu adalah doa, usaha, ikhtiar, apalagi tuh. Itu udah pokoknya panjang kata. Aku tadi udah baca sih. Aku menonton ceramah tadi pagi. Dan itu tuh sebenarnya sebagai media juga loh. Duit itu bisa jadi media membuat kita jadi baik, tapi bisa jadi serakah juga. Nah ini media. Bahkan terang-terangan tadi pagi saya dengar ustadz yang ngomong, duit itu adalah salah satu media yang bisa membawa kita ke neraka. Ya, kamu agamis, kamu tahu agama, kamu suka berdalih, kamu suka mengklaim orang itu salah, ini salah, tapi giliranku yang di bondo-bondomu sing mbok pikir nih. Bingung le bagi, bingung le mikir. Itu sama aja, nggak ada gunanya. Kalau memang kamu sudah betul-betul ingin mengenal Allah, kamu anggap kamu nggak punya apa-apa, semuanya punya Allah. Ya, oke. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu. Kayak Ustadz nyelot suwi aku coy. Malah nanti dibilang sok tahu ilmu agama, malah repot lagi nanti saya ya. Ada aja yang nyinyir pokoknya. Teman-teman yang sudah bersedekah, terima kasih banyak. Aku masih menunggu teman-teman yang mau membantu saya bersedekah. Caranya gimana? Klik di kolom deskripsi dan nomor rekening BRI Sama Tulus Rianto. Insyaallah nanti setelah terkumpul kita akan terus bersedekah di jalan Allah di Big Tulus Official. Caranya gimana? Klik kolom deskripsi, transfer, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto berapapun, kemudian konfirmasi ke WhatsApp yang ada di deskripsi. Mas, tadi saya transfer segini buat nasi bok, transfer segini buat takjil misalnya. Jadi mohon konfirmasinya juga supaya saya juga paham ketika ada uang masuk, uang dari siapa, kemudian bisa kita doakan bersama-sama nanti ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk yang sudah bersedekah. Semoga Allah yang menukar, semoga Allah yang memberikan tukar yang lebih melimpah lagi dengan kesehatan, keberkahan, kelancaran rezeki, dan Allah tukar berlipat-lipat ganda rezekinya untuk yang sudah bersedekah di jalur Big Tulus Official. Untuk yang belum, ditunggu banget ya untuk donasinya, dan silahkan sangat-sangat pasti tunggu. Oke, pasti mohon pamit dulu, terima kasih banyak. Mohon maaf yang belum tersapa atau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, Mas Tulus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk yang mau ngasih THR jangan lupa ditunggu THR-nya ya. THR-nya apa? THR-nya doa supaya saya sehat, badannya lancar, rezekinya lancar, sakit terus bersedekah di jalan Allah. Itu aja. Terima kasih banyak, sehat selalu, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Selamat menantikan waktu berbuka ya orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.